Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang sebuah pertanyaan tentang pembibitan kelapa sawit dari rekan kita di Kalimantan ya. Nah, ini kita bikinkan sedikit contoh. Yaitu misalnya kita memiliki modal, BUMDesnya punya modal, kemudian ada perusahaan atau pihak ketiga gitu, pihak lain ya, yang berinvestasi tapi bentuknya bibit ya. Jadi diinvestasikan, BUMDes menerimanya bentuknya bibit sejumlah 1000 batang contoh misalnya, terus diperkirakan harganya 2000. Nah, totalnya 1000 batang. Nah, ini ketemunya sekitar 2 juta ya. Nah, ini nanti di bibit ini adalah hasil dari pihak lain, investasi gitu ya. Terus kemudian untuk proses perawatan tentunya nanti ada belanja untuk merawat tanaman tersebut ya, yaitu beli pupuk, beli herbisida gitu ya. Nah, kemudian setelah dipelihara tumbuh. Nah, dalam proses pemeliharaan itu membutuhkan biaya, misalnya tenaga. Tenaga hitungannya pakai hari ongkos kerja gitu ya. Nanti tenaganya berapa orang atau berapa hari ongkos kerjanya. Kalau orangnya itu bebas, istilahnya seperti borongan gitu misalnya. Nah, ini kita contohkan untuk tenaga, kemudian penggunaan pupuk. Nah, misalnya tadi belinya pupuk 100 kilo, nah ini dipakai 40 kilo. Kemudian tadinya beri herbisida 10 botol, dipakai 7 botol. Kemudian dalam proses ini ada juga ternyata setelah dihitung ada kerusakan tanaman. Nah, ada kerusakan tanaman, kerusakan bibit, jumlahnya 100 batang. Nah, kita tadi kan perolehannya harganya 2000, berkurang tentunya 100 batang kali 2000. Nah, kemudian dicoba juga nanti adalah penjualan bibitnya itu secara tunai 500 batang. Kemudian ada piutang, nilainya 100 batang. Ada juga yang membeli secara dihutang gitu ya, dibayar nanti gitu. Dari yang dihutang ini, dari piutang ini bayar ceritanya gitu ya. Nah, itu nanti kita coba inputkan dalam aplikasinya. Yaitu yang paling utama adalah invest, bentuknya bukan uang tapi bentuknya langsung terima barang sebagai investasi pihak lain. Ini yang utama. Kemudian bagaimana mengkonversi nanti menjadi stok. Nah, ini nanti masuk ke persediaan dan dihitung jumlah stoknya. Jadi biar kita tahu. Nah, kita langsung aja masuk dalam aplikasinya. Bisa dimasukkan di halaman perdagangan, produksi dan budidaya karena ini termasuk kegiatan budidaya gitu ya. Nah, kemudian setelah ini kita masuk di halaman perdagangan, produksi dan budidaya. Kita masukkan dulu tadi yang pertama adalah modalnya. Kita masukkan di kas masuk, tanggal berapa, dimasukkan kemana uangnya. Nah, misalnya dimasukkan tunai ya, dipegang tunai, kita masukkan di kas unit budidaya nih. Tuh. Kemudian di sini klik tambah, dimasukkan kemana atau sebagai apa itu ya, sebagai modal BUMDes. Nah, ini misalnya penyertaan modal desa, jumlahnya berapa tadi, 10 juta. Nah, tambahkan, kalau udah berarti kita simpan. Jadi ini dimasukkan kemana debitnya di sini ya, dimasukkan kemana, kemudian di sini sebagai apa, sebagai modal ini tadi ya, kreditnya sebagai modal. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita juga menerima penyertaan modal dari pihak lain, bentuknya bibit gitu ya. Nah, bagaimana cara menginputkannya? Nah, kita masuk ke, karena ini tidak bentuk tunai atau tidak bentuk kas, kita masukkan ke jurnal penyesuaian ini. Jurnal penyesuaian, kemudian klik tambah, tanggal berapa, masukkan kemana?
masuk ke persediaan stok bibit tentunya ya, karena dia memberikan bentuknya bibit. Ini, kemudian ini adalah terima bibit, jumlahnya berapa tuh? 1000 ya, 1000 batang, harganya 2000 dari investor gitu, misalnya dari mana gitu ya. Ini terima bibit gitu ya, totalnya 2 juta. Nah, ini kemudian ini sebagai apa itu? Nah, dikreditkan kemana? Dikreditkan sebagai investasi, kita cari. Nah, investasi misalnya atas nama ini, misalnya investasi PT KAS misalnya. Kemudian klik OK. Setelah itu kita simpan. Nah, sekarang kita lihat di neraca. Nah, kita sudah punya uang di kas unit budidaya sawit ini 10 juta. Nah, tunai gitu ya. Kemudian kita memiliki persediaan stok bibit nilainya 2 juta. Nah, kita sekarang punya aktiva 12 juta yaitu tunai sama bibit. Didapatkan dari mana? Bibitnya itu adalah investasi PT KAS di sini 2 juta. Nah, ini masuk di kelompok hutang ya. Kemudian modal BUMDes 10 juta. Setelah kita terima modalnya tadi dalam bentuk bibit, nah kita cek di neraca sudah tercatat. Nah, kalau untuk penyetokan barang agar kita tahu jumlahnya, kita harus bikin data di daftar stok. Nah, di daftar stok ini belum ada ya, kita belum memiliki barang, belum memiliki bibitnya, jenis bibitnya gitu misalnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di penyesuaian stok, nah ini cara menyetoknya. Nah, ini kita masih ada selisih. Karena apa? Ini ada selisih ini ya, minus 2 juta karena di dalam buku persediaan barang dagangan atau di dalam neraca itu sudah tercatat. Tapi di dalam stok barangnya, di dalam persediaan barangnya itu belum ada. Di buku besarnya sudah tercatat, tapi di barangnya apa itu belum tercatat. Nah, agar kita tahu stoknya, maka kita perlu melakukan penyesuaian stok, bikin daftar stok dulu. Ya, pertama-tama bikin daftar stok dulu. Caranya klik ini inventory, ini daftar stok, kemudian klik tambah. Nah, ini bibit sawit ukuran A, satuannya batang. Nah, suppliernya nggak ada gitu ya, misalnya kita nggak catat, kita strip aja. Kalau ada ya dicatat di kelompok ini. Pelanggan dan supplier ini catat dulu di sini. Nah, ini kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya daftar stok bibit sawit ukuran A. Nah, bagaimana kita menyesuaikannya? Kita masuk ke menu penyesuaian stok, memasukkan jumlah-jumlahnya itu ya. Kemudian ini diklik tambah, tanggal berapa kita masukkan, tambah lagi. Nah, ini kita pilih. Nah, kan kita baru punya satu jenis ya. Kemudian klik OK. Nah, ini diklik 2 kali, klik kiri 2 kali. Stok awalnya berapa? Kita terima berapa? Kita terima 1000 batang. Harganya 2000. Asumsikan harga jual juga 2000. Nah, ini ya. Kemudian save row, reload. Nah, gini kalau sudah, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya 1000 batang, harga pokoknya 2000, jumlahnya 2 juta. Nah, ini kemudian kita refresh. Nah, sekarang 0, di sini nggak ada selisih karena catatan stoknya ada, catatan buku besar persediaan barangnya di neracanya juga ada. Nah, gitu ya. Di neraca sudah tercatat, tapi dalam stok belum ditampilkan seperti itu, akhirnya menjadi minus di sini. Kalau ini kita sudah tahu stoknya sekarang. Nah, kalau dilihat di daftar stok kita sudah ada memiliki stok 1000 batang. Oke ya, demikian cara membuat stoknya. Kita stok dulu. Kemudian kita belanja pupuk. Nah, ini 100 kilo, harganya 5.000. Kemudian belanja herbisida untuk perawatan ini ya, merawat bibitnya itu. Beli herbisida 10
botol, harganya 50.000. Sekarang kita masukkan dalam aplikasinya, yaitu kas keluar, klik tambah, tanggal berapa, dikeluarkan dari mana uangnya yang untuk belanja, dari kas unit budidaya sawit ini. Kita belanja tunai gitu ya. Sebagai apa? Nah, itu kita sebagai persediaan pembibitan. Nah, ini beli pupuk 100 kilo, harganya 5.000 per kilonya. 5.000, totalnya berarti 500.000. Nah, 500.000, klik tambahkan. Kemudian kalau mau belanja lagi nggak perlu keluar terus pakai menu kas keluar lagi, cukup langsung klik tambah. Nah, ke akun yang sama, persediaan pembibitan. Nah, ini kita belanja apa tadi? Herbisida 50, 10 botol ya. 10 botol, harganya 50.000, totalnya juga 500.000. Nah, kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, uang kas kita berkurang, tinggal 9 juta. Karena yang 1 juta sudah buat beli persediaan pembibitan, yaitu ini ada 1 juta, yaitu pupuk dan herbisida tadi ya. Kita punya stok pupuk dan herbisida. Nah, selanjutnya dirawatlah ini bibit ini. Kita mengeluarkan tenaga, memakai pupuk berapa, memakai herbisida berapa, kemudian ada kerusakan. Nah, ini kita bagaimana inputnya ya. Nah, sekarang kita inputkan dulu tenaga ini. Nah, tenaga, pembayar tenaga untuk pemeliharaan. Nah, itu masuk di kas keluar. Nah, klik tambah, tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Kita bayar pakai uang kas tentunya, pakai kas unit budidaya sawit ini. Kemudian klik tambah. Nah, ini kita cari menjadi beban. Kita cari beban. Kita cari beban di beban-beban kelompok pembibitan tadi. Nah, ini ada beban operasional pembibitan karena kita membayar tenaga operasional ya. Bayar tenaga perawatan, pemeliharaan gitu aja. Bayar tenaga pemeliharaan bibit 7 HOK, 7 hari ongkos kerja. Nah, kemudian perharinya itu 100.000. Nah, berarti 700.000 pengeluarannya. Ya, kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, satuannya boleh HOK atau satuan per orang gitu juga boleh ya. Nanti misalnya berapa orang kali berapa hari ongkos kerja gitu bisa. Nah, ini kita asumsikan ngitung HOK-nya saja. Nah, ini kita sudah bayar beban biaya. Kita lihat sekarang beban operasional pembibitan. Nah, uang kita yang dikas tinggal 8.300.000 karena yang 700 buat bayar. Nah, pembayaran itu menjadi beban. Beban itu akan mengurangi modal atau karena kita sudah mengeluarkan uang nilainya 700.000 tapi belum punya pendapatan. Nah, beban otomatis akan mengurangi posisi modal. Nah, posisi modal akan berkurang. Nah, kita sudah mengeluarkan modal nih 700.000 buat bayar beban operasional pembibitan. Nah, ini ya. Otomatis tercatat jadi minus karena kita belum memiliki pendapatan. Ini juga akan tercatat nih nanti di laporan laba rugi. Nah, nanti kita lihat laporan laba ruginya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Sekarang setelah bayar tenaga kita pakai pupuk. Kemudian juga pakai herbisida. Pakai pupuk 40 kilo. Pakai herbisida 7 botol. Nah, ini bagaimana cara memasukkannya ini? Karena ini kan kita tidak mengeluarkan uang.
karena kita tidak mengeluarkan uang tapi menggunakan barang yang sudah kita beli, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kemudian klik tambah, menunya di situ ya, pakai menu jurnal penyesuaian, klik tambah, tanggal berapa. Kemudian dikeluarkan dari mana, digunakan untuk apa atau menjadi apa itu? Menjadi beban lagi. Kita cari. Nah, ini adalah menjadi beban biaya pembibitan. Kalau yang tenaga tadi beban operasional pembibitan, sekarang menjadi beban biaya pembibitan karena kita menggunakan pupuk ya atau stok persediaan pembibitan. Ini penggunaan pupuk berapa tadi ya? Penggunaan pupuk 40 kilo kali 5.000. 40 kilo kali 5.000. Berarti 200.000. Ya. Kemudian dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari persediaan pembibitan. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah mengeluarkan pupuknya. Kemudian kita klik tambah. Kita penggunaan lagi yaitu menjadi beban ya, beban sama ini beban biaya pembibitan. Ini penggunaan herbisida. Penggunaan herbisida 7 botol, harganya 10.000 per botolnya, jadi 70.000. Oh, 50.000 ya. 50.000 berarti 350.000. Nah, ini ya. Satu botolnya harganya 50.000, penggunaannya 7 botol, jadi 350.000. Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari persediaan pembibitan. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kita sekarang lihat di neraca. Nah, uang kasnya tetap karena kita tidak ngambil uang kas. Kita tadi ngambil persediaan pembibitan. Tadi kita punya persediaannya pembibitan itu ada 1 juta, yaitu 500.000 pupuk dan 500.000 herbisida. Sekarang tinggal 450 karena sudah dipakai. Nah, pemakaian ini menjadi apa? Menjadi beban. Beban akan mengurangi laba lagi. Nah, akan menjadi beban lagi di sini. Laba berjalan kita sekarang kita minus, menanggung beban-beban itu. Ya, minus gini. Jadi kita mengeluarkan uang tapi belum mendapatkan penghasilan. Ini seluruhnya digabung, kita nggak perlu dipilah-pilah. Jadi biaya perawatan, pemupukan dan lain sebagainya tergabung menjadi beban ini. Jadi nanti ketika kita menjual produk tentunya kalau ada laba ini akan berkurang, menutup ini ya, menutup beban ini. Nah, ini kita sudah kebebanan 1.250.000 terdiri dari tenaga, pupuk, dan herbisida. Kemudian ada lagi ternyata ada kerusakan 100 batang. Nah, kita masukkan kerusakannya itu. Nah, kita masukkan di jurnal penyesuaian. Kita klik tambah. Tanggal berapa kita ngitungnya itu ya, tahunya rusak itu, sortirnya itu. Nah, kemudian debitnya jadi apa? Menjadi apa? Menjadi beban lagi. Nah, masuk ke beban lagi. Masuk ke beban. Nah, kita sudah bikin ini beban kerusakan dan kematian bibit. Nah, di sini kita bikin akunnya. Nah, ini adalah kematian bibit. Jumlahnya 100 batang. Harganya diperkirakan waktu harga perolehan itu 2.000 ya. Berarti 200.000. Ini ya. Keluar dari mana? Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari persediaan stok bibit. Nah, di sini kemudian klik OK. Nah, ini harus kita perhatikan yang di persediaan stok bibit ini ya. Kemudian kita simpan. Nah, kalau kita lihat neracanya, kita nambah lagi utangnya bebannya sekarang. Nah, stok bibit kita tinggal 1.800.000, yang 200 sudah menjadi beban lagi. Nah, di sini ya. Nah,
laba berjalan kita akan berkurang lagi, akan menderita kerugian lagi, kita akan menambah beban lagi. Yang tadinya 1.250.000 sekarang menjadi 1.450.000. Ini karena ada kematian bibitnya. Bibitnya sekarang tinggal 1.800.000. Nah, semua beban-beban itu akan terakumulasi ya, di kelompok laba berjalan ini menjadi minus. Nah, kalau kita punya pendapatannya juga akan terakumulasi di sini menjadi positif gitu ya. Jadi nanti pendapatan akan masuk ke laba berjalan ini, beban juga akan masuk ke sini. Jadi kalau beban itu negatif keluar, kalau pendapatan ini positif. Jadi nanti kalau ini nilainya positif berarti kita mendapat keuntungan. Kalau ini nilainya negatif berarti kita menderita kerugian. Nah, ini kita bisa cek di sini di laporan laba rugi ini. Nah, dari kapan sampai kapan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari bulan apa sampai bulan apa gitu. Nah, ini kita tampilkan di sini. Kita belum memiliki pendapatan penjualan, kita belum memiliki pendapatan di sini, masih nol. Tapi kita sudah menanggung beban-beban di beban unit pembibitan. Nah, kita beban unit pembibitan ada 1.450.000, terdiri dari beban biaya pembibitan 550, yaitu pemakaian alat herbisida dan pupuk tadi, beban biaya operasional pembibitan yaitu membayar tenaga hari ongkos kerja tadi, kemudian beban kerusakan kematian bibit 200.000. Jadi kita masih belum punya pendapatan tapi sudah punya pengeluaran gitu ya. Nah, kemudian karena bibitnya mati tentu stok bibitnya harus kita sesuaikan. Kalau kita lihat di daftar stok di sini masih ada 1.000 batang padahal sudah berkurang 200 kan berkurang 100 pohon ya. Harusnya 900. Nah, kita sesuaikannya di mana? Kita sesuaikan di penyesuaian stok. Penyesuaian stok, kalau kita cek di penyesuaian stok di sini pasti ada. Nah, ini yang merah ini pasti ada angkanya. Harusnya ini 0 kalau udah balance, udah seimbang ya. Ini harusnya 0. Nah, di sini di neracanya tercatat 1.800.000, tapi kita di stoknya tercatat 2 juta. Nah, ini harus kita sesuaikan. Caranya bagaimana? Ini kita klik aja. Nah, klik, kemudian ini kita edit. Nah, klik OK. Nah, sekarang kita anggap ini ada 100 pohon. Yang masuk hanya 900. Nah, kan karena yang 100 sudah mati gitu ya. Jadi kita punya 900. Nah, ini langsung menyesuaikan, kemudian kita refresh. Nah, stok kita sekarang hanya 900 ya, stok bibitnya. Oke. Jadi kita sesuaikan di sini. Di neracanya sudah nggak perlu, hanya kita menyesuaikan stoknya saja. Jadi yang tadinya kita punya stok 1000, mati 100 berarti tinggal 900. Nah, kemudian ada penjualan. Nah, penjualan tunai. Kita jual tunai 500 batang misalnya ya. Ternyata harganya 5.000 kita jualnya. Nah, bagaimana cara menjualnya? Nah, kita masuk ke menu penjualan. Nah, di menu penjualan, karena kita sudah punya stok barang, nanti dia akan muncul di sini. Kemudian klik tambah. Di sini kita jualnya kapan? Nah, tanggal penjualannya kapan? Pelanggannya siapa? Nah, ini belum ada, kita buat dulu data pelanggannya. Kita buat dulu di sini data pelanggan. Agar nanti kalau dia punya utang, punya apa kita tahu. Nah, kita punya daftar pelanggan di sini. Kalau misalnya umum ya ini kita strip aja kalau kita nggak tahu yang umum yang bayar tunai gitu. Nah, ini aja biar cepet. Kita simpan. Nah, kemudian kalau yang bayarnya utang petani atau apa ya kita bisa bikin gini. Misalnya PTN 01 ya, petani misalnya. Nah, namanya siapa? Tuh. Nicknya yang nggak perlu ditulis lah kalau kita tahu. Alamatnya ini perlu ditulis. Nah, kita kalau Mbak nagih hutang kan tinggal nuju ke tempatnya atau juga telepon. Nah, misalnya desa mana gitu ya, misalnya jalan apa atau desa mana. Nah, ini kemudian nomor teleponnya tulis ya. Nomor teleponnya ditulis agar kalau mau nanyain tinggal ditelepon aja. Nah, di sini ya.
Ini kodenya, namanya siapa, alamatnya mana. Nah, ini nanti akan piutangnya juga akan muncul di sini kalau dia punya piutang gitu ya. Nah, ini sekarang kita sudah punya data pelanggan, kemudian kita jual ya, jual yang 500 batang tadi. Nah, kita penjualan, klik tambah. Kapan kita menjualnya, tanggal berapa gitu ya. Kemudian kode pelanggannya. Nah, nanti kalau sudah kita buat di daftar pelanggan ini akan muncul di sini. Nah, kalau yang umum gini aja, pilih, diklik, kemudian oke. Nah, ini ya, udah muncul di sini. Terus ini klik tambah, dia beli apa? Bibit sawit ukuran A. Oke. Atau jenis A gitu misalnya ya. Terus belinya berapa? Ini diklik 2 kali, klik kiri 2 kali, nanti bisa di select di sini. Nah, belinya 500 batang. Harga jualnya dari kita 5.000 sekarang ya. Nah, ini tinggal ganti aja di sini. Nah, di daftar stoknya kan dulu kita memperolehnya kan harganya 2.000. Ada biaya pemeliharaan tapi kita belum sesuaikan harganya. Nah, kalau mau disesuaikan harganya juga ada caranya. Ya. Nah, ini misalnya kita tetap terima 2.000 dari awal dulu, ada pemeliharaan semuanya diasumsikan menjadi beban semua. Tidak mempengaruhi nilai aset, menjadi beban semua. Nah, waktu jual harganya ternyata 5.000. Nah, sesuai harga eceran di sana gitu ya misalnya. Berarti kita jual 500 batang dengan harga 5.000. Kemudian ini kita save row, kemudian kita reload. Nah, kita reload akan muncul di sini. Nah, jika ada potongan kita tuliskan di sini berapa persen, kalau ada, kalau bentuknya rupiah ya kita ketik di sini, kalau persen kita tulis di sini. Nah, ini anggap aja nggak ada potongan. Tadi total yang harus dibayarkan 2.500.000. Nah, kita terima cash kan ya, berarti kita tulis 2.500.000. Nah, seperti ini. Nah, ini dia tidak punya piutang, pembayarannya cash, kemudian kita simpan. Nah, ini ya. Ini kita bisa cetak sebagai tanda bukti. Ini kita klik, kemudian kita cetak. Kita cek misalnya, nah, ini barang yang dibeli, sawit ukuran A 500, harga pokoknya 5.000. Berarti ini kita klik, kita cetak, bisa untuk jadikan nota untuk pembelinya gitu ya. Nah, ini tinggal kita print, ini kita print. Nah, ada nota penjualannya, pelanggan siapa, alamatnya mana, totalnya sekian. Oke ya, ini kita bisa print. Nah, kita sekarang kalau sudah menjual kita bisa lihat di daftar stok misalnya. Kita cek daftar stoknya. Nah, kita cek di daftar stok. Nah, tentunya tinggal 400. Karena kita punya 900 dijual 500, tinggal 400 batang stoknya kan. Nah, kalau kita cek lagi di neraca, tanggal berapa kita ceknya ya. Nah, sekarang di kas kita nambah, ada uang. Jadi 10.800.000 ketambahan penjualan tadi 2.500.000 tadi ya. Nah, ini ya. Kemudian persediaan juga udah turun. Nah, yang tadinya kita punya 1.800.000 sudah terjual 1 juta. Ya, terjual, dianggap terjual berapa tadi, 500 pohon dikalikan 2.000. Nah, stoknya udah berkurang, uangnya masuk ke kas. Terus labanya ya di mana? Labanya masuk ke sini, ke laba berjalan. Nah, sekarang kita punya laba 50.000. Nah, kita punya laba 50.000. Dari tadi yang kita punya beban-beban itu, nah sekarang udah ketutup sama laba dari pendapatan kita, nah ketutup. Bukan modalnya nutup ke sini ya, ini labanya saja tadi sudah, berarti sekarang kita sudah untung 50.000. Kalau kita mau cek lagi, kalau kasnya kita cek pakai buku besar bisa, pengeluaran dan pemasukan di kasnya. Nah gini, di kas unit budidaya kelapa sawit dari kapan sampai kapan. Nah, ini dari 2015 sampai 2022 juga bisa ya. Kita tampilkan. Nah, kita dulu ada penyertaan modal desa. Nah, 10 juta. Kemudian buat belanja, beli pupuk sekian, kemudian beli herbisida, kemudian bayar tenaga pemeliharaan. Nah, kemudian ada penjualan yang masuk. Nah, ini penjualan senilai 2.500.000. Ini terdiri dari pokok tadi, stok bibit tadi ditambah labanya. Kalau stok bibitnya tadi 1 juta, berarti kita punya laba 1.500.000. Nah, ini kita juga bisa cetak rinciannya. Nah, ini akan muncul di sini rinciannya.
Nah, kemudian kalau kita mau lihat di laba ruginya, kita cek laba ruginya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun ya. Tapi tidak bisa loncat tahun. Misalnya dari Desember 2022 ke Agustus 2023 itu nggak bisa ya. Nah, ini kita tampilkan. Nah, sekarang kita ada pendapatan penjualan bibit 2.500.000 ya. Tadi kita dijual penjualan 2.500.000 tapi ada HPP. Nah, harga pokoknya 1 juta. Jadi harga bibitnya itu totalnya 1 juta. Kita pendapatannya 2.500.000. Nah, laba kotor kita labanya 1.500.000 ya. Setelah dipotong biaya bibit tadi. Nah, kita ada laba 1.500.000 dipotong beban-beban. Kita punya beban-beban tadi 1.450.000, berarti laba bersihnya tinggal 50.000. Nah, ini kita juga bisa cetak. Nah, ini ya, kita tinggal print nanti. Kalau pakai browser kita printnya di sini. Jadi ini ada garis 3 yang di sini menu, kemudian kita cetak. Kemudian selanjutnya ada transaksi non tunai. Ini transaksi yang menjadi piutang. Jadi ada orang petani beli 100 batang, harganya 5.000, jumlahnya tadi 500.000 tapi piutang gitu ya. Nah, caranya gimana? Nih. Kita masuk ke penjualan lagi. Kita masuk ke menu penjualan. Nah, di sini kemudian ini klik tambah. Tanggal berapa ya kita jualnya? Kemudian kepada siapa? Nah, cari di ini, cari kepada ini misalnya. Ordernya ini namanya siapa gitu ya. Nah, oke, udah ketemu, pelanggannya muncul, namanya, alamatnya juga. Nah, ini klik tambah. Dia beli ini juga, sawit ukuran A ini, klik OK. Nah, belinya berapa? Ini klik kiri 2 kali. Dia belinya 100 batang dengan harga jual 5.000. Nah, ini kemudian kita klik save row, kemudian kita reload. Nah, akan muncul di sini tagihannya 500.000 ya, nggak ada potongan, tagihannya 500.000 tapi belum bayar ya, ini tulis 0. Nah, ini ya, jadi nanti dia punya piutang 500.000, kemudian kita simpan. Nah, ini juga kita bisa cetak notanya. Sekarang kalau kita cek di neraca, stoknya berkurang, uangnya nggak masuk ke kas tapi masuknya ke piutang. Nah, ini ya. Nih, kasnya tetap 10.800.000 karena tidak ketambahan. Tapi sekarang kita punya piutang. Piutang 500.000. Nah, piutang ini terdiri dari dia ngurangi penjualan persediaan bibit kita yang tadinya kita punya 800.000, sekarang tinggal 600.000. Yang 200.000 terjual. Masuknya ke sini ke piutang. Nah, di piutang ini selain pokok ini, selain persediaan bibitnya, dia juga ngutang pendapatannya tercatat. Nah, pendapatannya tercatat. Tadi kita punya laba 50.000, sekarang menjadi 350.000, berarti kita punya tambahan laba 300.000. Menjual pokok tadi, menjual bibitnya tadi senilai 200.000. Totalnya 500.000 di piutang ya. Maksudnya di orang gitu ya duitnya, tapi sudah tercatat sebagai laba. Nah, labanya posisinya di mana? Ada di orang, menjadi piutang gitu ya. Nah, dia yang diutang itu, yang menjadi piutang itu adalah pokok dan labanya. Ya. Tadi kita sekarang udah punya piutang 500.000 hasil penjualan 100 batang pohon kepada petani. Nah, kemudian setelah itu petaninya bayar cicilan 300.000 misalnya. Nah, ini kalau kita lihat di buku bantu piutang ini, kita bisa lihat di laporan buku bantu piutang, di sini akan terlihat siapa punya utang berapa gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini dari kapan sampai kapan. Ini akan terlihat utangnya. Nah, ini ya, dia masih memiliki piutang totalnya 500.000.
kalau kita lihat secara singkat bisa lihat di daftar pelanggan. Nah, di daftar pelanggan juga akan langsung kelihatan nih, dia punya piutang 500.000. Ya. Sekarang bagaimana kalau bayar? Nah, kalau bayar di menu penjualan ini kita masuk ke penerimaan piutang. Nah, ini sekarang kita terima piutang ya. Penerimaan piutang. Nah, kemudian klik tambah. Tanggal berapa? Kita cari pelanggan yang punya utang. Nah, ini yang punya utang adalah siapa ini? Kalau banyak ya kita cari aja namanya. Misalnya si A, si B, si C gitu, berapa kita cari aja. Nah, ini kita cari siapa. Kemudian klik OK. Nah, ini ya, dia punya total piutang 500.000. Akan dibayar berapa? Dibayar 300. Nah, ini ya. Dia masih punya sisa piutang 200. Kemudian kita simpan. Nah, ini. Kemudian kalau kita lihat di neraca, ini dia sudah membayar ya. Kalau lihat di daftar pelanggan pun sekarang dia sudah membayar, tinggal 200.000. Nah, ini tinggal 200.000. Kalau rinciannya bisa dilihat di buku bantu piutang. Rincian per orang yang memiliki hutang itu ya. Nah, ini siapa, dari kapan sampai kapan, misalnya kalau mau ngecek dia udah bayar berapa kali gitu ya. Nah, dia punya piutang 500.000, sudah bayar 300, tinggal sisa saldonya 200.000. Ini kita bisa cetak nih rincian ini. Kalau misalnya nggak percaya ya ditunjukkan nih, udah bayar, udah utang lagi, bayar lagi, utang lagi gitu ya misalnya. Nah, ini kita sudah ada rinciannya di buku bantu piutang. Nah, sekarang kita lihat neracanya. Tanggal 24 misalnya. Nah, kita sudah nambah lagi kas budidaya. Di kas budidaya unit kelapa sawit nih yang tadinya 10.800 nambah 300.000, sekarang menjadi 11.100.000 ya. Ketambahan 300.000 dari mana diperolehnya? Dari piutang, orang bayar piutang. Jadi piutangnya berkurang masuk ke kas. Kita terima tunai gitu ya. Nah, di stok bibitnya nggak terpengaruh. Kemudian labanya juga nggak terpengaruh karena sudah dicatat di depan tadi. Hanya kita belum terima duitnya saja kan gitu ya. Ini nggak terpengaruh. Nah, duitnya dari piutang masuk ke kas seperti itu. Ya, kalau lihat di stok barang, di stok daftar stoknya yang tadinya kita punya 400 sekarang tinggal 300 tentunya ya kan. Nah, jadi kita sudah tahu juga jumlahnya. Oke, demikian ya. Bagaimana kita mengkonversi persediaan barang. Jadi misalnya kita terima pembibitan tadi terus dicatat menjadi stok. Nah, kemudian bagaimana dengan penjualan tunai dan penjualan di piutang gitu ya. Oke, demikian semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.